memberikan sebuah pesan moral. Bukan hanya kita memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, tapi apa? Bagaimanapun caranya jangan sampai kita merusak, bahkan mengotori hubungan kita kepada sesama. Nih Bu, dalam sebuah hadis lima akhrajahu al-Imam Muslim. Ini hadisnya panjang tapi saya singkat. Mudah-mudahan yang tak pulang dari musala ini kita bawa bekal ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Rasulullah itu bercerita, hadisnya panjang saya singkat. Innal muflisa min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Nanti kapan? Nanti pada hari kiamat, Pak. Rasulullah bercerita, ada di kalangan umatku nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat, dia datang dengan membawa pahala puasa, dia juga datang dengan membawa pahala zakat, infak, sedekah yang dia keluarkan dalam kehidupan dunia. Zuhur asarnya dia laksanakan, pahalanya diterima. Maghrib isyanya pun pahalanya diterima oleh Allah. Ditambah salat sunnah nawafilnya, ba'diyah qobliyahnya, tarawehnya, duhanya, witirnya. Puasa bukan hanya Ramadan tapi Senin Kamisnya pun dilaksanakan oleh dia. Dia datang pada hari kiamat saat disidang di mahkamah Allah, datang dengan membawa segudang amaliyah baik dan seluruh daripada kebaikan tersebut divonis diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang luar biasa enggak Bu? Ini orang luar biasa enggak Bu? Nah, ini nyaut Bu. Ini orang luar biasa ya Pak. Sekarang begini Pak, kemarin kan kita sholat maghrib ya Pak. Alhamdulillah. Coba deh, siapa yang yakin banget, wah saya mau sholat maghrib saya, sholat asar saya kemarin udah pasti diterima sholat saya. Coba tunjuk tangan. Saya pun nggak berani Pak pribadi. Artinya apa? Rasulullah itu dalam sebuah hadis yang akhrajahu Imam Al-Bukhari, idza faragha min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah itu ngajarin kita kalimat yang keluar dari lisan mulia Nabi kita selepas habis salat itu yang pertama kali adalah istighfar, istighfar thalathan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dari kayanya dan banyaknya rentetan-rentetan pelajaran yang Allah ajarkan kepada Nabi kita, dari kandungan istighfar yang diajarkan dan dibimbing oleh Nabi, artinya kalimat istighfar ini nyadarin kita apa? Bahwa seapik apapun pelaksanaan salat kita, serapih apapun dan sekhusyuk apapun salat yang kita kerjakan, itu kita sadar salat kita masih banyak yang kurang ya Bu. Ya Bu. Ruku kita masih banyak yang melencong, bacaan Fatihah kita mungkin masih banyak yang enggak standar kaidah-kaidah Al-Qur'an dan tajwid. Benar? Artinya apa? Masih ada pupuk harapan, mudah-mudahan sholat kita diterima. Dan itu harapan kita, Pak. Benar? Nah, tapi apa? Lihat. Tapi Rasulullah bercerita, ini orang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, Pak. Artinya, sholat yang dia kerjakan, duhanya, juga wajibnya, zuhur asarnya, tarawehnya, witirnya, dan seluruh rangkaian rentetan pelaksanaan ibadah itu seluruhnya menjadi catatan amaliyah baik di hadapan Allah. Sholatnya diterima, duhanya diterima, dia sholat tarawehnya diterima. Tuh lihat, dia qobliyah ba'diyah qobliyahnya pun diterima dan menjadi catatan amaliyah baik pada hari kiamat, ditampakkan oleh Allah. Tuh lihat, ini orang luar biasa. Ini orang luar biasa Pak. Datang pada hari kiamat ditampakkan segudang amaliyah baik. Ini pahala kau, ini kebaikan kau yang telah kau kerjakan dalam kehidupan dunia. Tapi apa? Lihat habisnya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mana hadha wa safaka dama hadha wa darba hadha. Ini orang saat disidang di hadapan Allah, Bu. Ini orang datang enggak sendiri.
Tapi datang juga orang yang dulu dalam kehidupan dunia dia pernah fitnah, dia pernah tuduh, dia pernah maki-maki, dia pernah ngomongin sehingga satu RT, satu RW tahu aib dan keburukannya. Pohon mah belagu banget, pohon memang apa sih Pak Haji? Iya belagu banget dia baru dapat gusuran 50 meter di kampung. Dan biarin aja sih Pak Haji, belagu banget, mentang-mentang dapat gusuran, jalan kagak nginjek tanah. Ya, kuntilanak. Bener nggak kira-kira? Lihat. Datang orang yang pernah dituduh, datang orang yang pernah difitnah, meminta keadilan di hadapan Allah. Ini orang sholatnya rajin, tapi belum pernah minta maaf kepada tetangganya, Bu. Ini orang puasanya bukan hanya Ramadan, tapi apa? Mulut tetangganya diomongin, Bu. Difitnah, diadu domba, Bu. Diambil harta bandanya secara zalim. Dulu dia tidak berani dalam kehidupan dunia, karena orang tersebut besar dengan pangkatnya, besar dengan title-nya, besar dengan jabatannya. Tapi sekarang yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul jaza, hari pembalasan. Isyarat yang Allah tetapkan aturan mainnya dalam Al-Quran itu apa? Wa kullu saghiri wa kabirin mustatar. Tidaklah ada bentuk perbuatan yang kita lakukan, besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, kecuali semuanya akan dihimpun, akan disoal, akan didikte, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Ini orang lupa minta maaf, Pak, ambil selimut ya Pak. Ini enak banget dah. Ini orang lupa minta maaf, ini orang lupa minta ridho. Iya, kemusolahnya, ke masjidnya rajin. Tapi apa, tetangganya pernah terluka oleh lisannya, belum pernah minta maaf. Iya, dia melihat Ka'bah, dia umrah, dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tapi mulut tetangganya diomongin. Iya. Karena belum pernah minta ridha, belum pernah minta maaf. Apa kebijakan Allah? Fayuqtu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ambil pahala salat zuhurnya, berikan kepada mereka yang pernah dituduh. Tuh, ditetapkan sifat keadilannya sampai sejauh itu oleh Allah. Ambil pahala salat witirnya, berikan kepada mereka yang pernah difitnah. Rupanya yang datang banyak, Pak. Pak Iwan, Pak Hendra, Pak Haji Dadang, Pak Haji Endang, Pak Haji Rusmin, Pak Haji Irfan. Banyak. Ibu-ibunya juga datang banyak. Bu Tuti, Bu Wati, Bu Lela, Bu Haji Nur, Bu Haji Sergia. Banyak yang datang minta keadilan di hadapan Allah. Iya. Ambil pahala puasa Ramadannya, berikan kepada mereka yang pernah diambil, yang pernah diumbar aibnya secara terang-terangan. Ambil pahala umrahnya, berikan kepada mereka yang pernah diambil harta bandanya secara zalim. Lihat. Atas bentuk bayar utang atas apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia, karena belum pernah minta maaf, belum pernah minta ridho. Lihat, Pak. Ternyata yang datang bukan 1-2 orang, yang datang banyak. Sehingga apa kata Rasulullah? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla yaqdamu alaihi. Ternyata yang datang banyak, tapi pahalanya yang tadinya banyak habis, Pak. Habis. Tapi orang masih banyak berdatangan meminta keadilan di hadapan Allah. Ini kalau istilah marketing namanya nombog, pakai kol-kolah, Pak. Dan ini urusannya akhirat berat. Nah, bayangin aja pahalanya udah kagak ada, tapi orang masih banyak berdatangan. Sementara pahalanya udah kagak ada. Apa yang mau dikasih? Atas kebijakan Allah selanjutnya, ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi. Dosa orang yang pernah diomongin, dosa orang yang pernah difitnah, maksiat orang yang pernah dituduh, itu dibebankan kepada orang yang awalnya membawa segudang pahala. Tsumma turiha finnar, kemudian dihempaskan, dijatuhkan di panasnya neraka jahanam. Nauzubillahi min. Tuh lihat Bu, di penghujung Ramadan ini kita diberikan pesan moral oleh Ramadan, bahwa Ramadan itu madrasah, tempat kita belajar, tempat kita dilatih, tempat kita diajarkan bimbingan-bimbingan kurikulum agar kita mampu menghadapi 11 bulan setelahnya, baik
ibadah yang menyangkut hubungan kita kepada Allah ataupun yang menyangkut hubungan kita kepada sesama. Lihat bahwa menjaga hubungan kita kepada Allah ini adalah nilai prioritas kita dalam hidup, ya Bu. Ya Bu, ngaji di musola Baitul Ma'mur ini terus sampai mati, jangan pernah berhenti. Lihat, kita ngaji ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan sekali lagi, agar tidak tertukar siapa yang menjadi gantungan dan sandaran kita dalam hidup, Bu. Agar mungkin satu di antara kita dibenturkan dengan susahnya zaman, kita berteriak seluruhnya serba susah, keadaan kita pun susah, dalam kondisi ekonomi kita yang susah. Tapi apa? Yakinkan bahwa ilmu yang kita pelajari itu akan selalu berbisik dan hadir di sanubari kita bahwa Dia yang maha kaya, Dia yang maha pemberi, Dia yang menjadi status Tuhan kita, sang pemberi rezeki satu-satunya. Itu tidak akan pernah pelit dan tidak akan pernah perhitungan. Siapa Dia? Allah Subhanahu. Menjaga hubungan kita kepada Allah ini nilai prioritas dalam hidup. Tapi menjaga hubungan kita sesama, Muslim laki-laki ataupun perempuan, yang Jawa, yang Sunda, yang Betawi, yang Sumatera, yang Kalimantan, yang Aceh, yang Arab ataupun yang bukan Arab, itu pun bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam agama kita, ya Bu. Karena siapapun di antara kita demi Allah, Pak. Demi Allah, Bu. Kenapa? Kita tidak akan pernah selamat di hadapan Allah kalau kita hanya memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, namun di sisi lain ada tetangga kita yang terluka oleh nakalnya lisan kita. Namun di sisi lain ada saudara kita yang tersakiti oleh setiap kalimat yang keluar dari kosakata lisan kita. Di dunia ini tidak kita lunturkan dengan kita minta ridha, dengan kita minta halal, dengan kita minta maaf atas sikap kita yang mungkin menzalimi, menyakiti saudara atau tetangga kita. Di akhirat nanti dua jawabannya. Ada kalanya kebaikan kita akan kita berikan kepada mereka, atau dosa mereka dibebani dengan kita. Nauzubillahi min dzalik. Lihat bahwa pesan Ramadan itu memberikan sebuah pesan bahwa puasa itu memberikan bimbingan kepada kita untuk terus menjaga hubungan kita kepada Allah, juga jangan merusak hubungan kita kepada sesama. Kalau dalam istilah syariahnya, puasa itu kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Makan, minum, berhubungan badan secara sengaja di bulan Ramadan, sepakat ulama kita batal puasa kita. Walaupun yang kita makan itu ghairu ma'kulat, bukan makanan. Contoh kunci kita makan, sengaja batal. Batal. Korek kuping katembat kita makan secara sengaja batal. Walaupun itu bukan jenis konsumsi atau makanan yang biasa kita makan. Tapi ada yang kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak biasa konsumsi, iya nggak? Iya, puasanya nggak batal karena kita nggak makan. Tapi apa? Tetangganya mulu digibahin, matanya mulu mandang apa yang Allah haramkan. Nah ini pun bisa diangkat nilai-nilai kebaikan puasanya tersebut. Maka inilah salah satu kurikulum yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang ibadah puasa. Maka jelas yang enggak puasa tersebut ini dinamakan juga ibadah sirriyah atau ibadah abstrak. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, orang itu orang itu kalau puasanya baik itu akan bisa melahirkan sifat-sifat kebaikan. Lihat. Saat beliau menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk umat kita, Sayyidina Muhammad itu untuk berpuasa, yang puasa ini telah diuji coba oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Artinya, puasa ini telah Allah uji coba kepada umat Sayyidina Nuh. Puasa ini telah Allah uji coba kepada umat Sayyidina Musa, kepada umat Sayyidina Ibrahim, kepada umat Sayyidina Isa, sampai Allah sempurnakan syariatnya di pundak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang enggak
ibadah yang paling mudah menuju kepada sebuah kesetiaan hamba, menuju ke arah ketakwaan, itu yang paling mudah adalah puasa. Kenapa? Ulama-ulama kita katakan karena orang itu kalau puasa, itu kalau puasanya benar, itu akan bisa mewariskan sifat yang namanya al-musahabah. Apa al-musahabah? Musahabah itu merasa diri selalu diawasin, sadar diri, gerak gerik kita itu dilihatin dan dikontrol oleh Allah. Bu, Bapak, ya Allah, pada pulas kali ya. Pak, yang Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Orang itu kalau orang kita itu Pak, itu akan disiplin. Itu kalau ditongkrongin Pak, dari mulai tingkat yang paling kecil sampai pejabat kita. Kenapa di setiap ruang-ruang penting kayak musola itu ada CCTV? Di karyawan, di instansi karyawan, di kantor itu pasti ada CCTV. Fungsi dari CCTV itu adalah untuk mantau, benar nggak ya? Untuk mantau. Nah, manusia itu kalau sadar dirinya dalam aktivitas 24 jam atau 16 jam masa sadar dia, sadar diri bahwa apapun yang saya lakukan itu Allah tahu dan dilihatin sama Allah. Nah, kalau kesadaran ini terus menjadi pola hidup kita, terus kita praktekkan dalam 16 jam masa sadar kita, maka otomatis apapun yang kita lakukan di rumah, di kantor, di jalan, di kendaraan, di tempat ibadah, di tempat kerja, itu aktivitas yang kita lakukan. Kalau sadar diri, aktivitas yang kita lakukan berada dalam pengawasan Allah, itu dipastikan aktivitas akan baik. Suami kalau dia sadar diri diawasi nama Allah, dia akan tanggung jawab sama istrinya. Tuh lihat, dia akan tanggung jawab kepada istrinya, memberikan nafkah yang halal setiap suapnya kepada keluarganya. Seorang istri yang sadar diri diawasi nama Allah, itu akan ikhlas melayani suaminya dan khidmat kepada keluarganya. Seorang pejabat yang sadar diri, gerak geriknya itu diawasi nama Allah, itu nggak bakal korupsi Pak, nggak bakal teken kontrak-kontrak atau proyek-proyek yang memang Allah haramkan. Pejabat yang memang sadar diri, aktivitas yang dia lakukan itu berada dalam pengetahuan dan kontrol Allah, itu nggak bakal dioplos yang namanya pertamax dan pertalite. Lihat, seorang muslim, seorang hamba laki-laki ataupun perempuan 24 jam atau 16 jam masa sadar dia di rumah ataupun dimanapun tempat dia diletakkan, kalau merasa sadar diri, aktivitas yang dia lakukan dalam kehidupan dunia itu sepenuhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan, maka aktivitas yang dia lakukan akan baik. Kalau dia ngomong itu nggak pernah nyakitin tetangganya. Kenapa? Wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang saya ucapkan itu dua malaikat raqib dan atid diperintahkan oleh Allah untuk ngaudit, untuk dicatat per kalimatnya, per katanya. Saya dilihatin sama Allah. Iya, ini saya nggak tahu. Iya, security di kantor saya nggak tahu. Iya, atasan saya nggak tahu. Iya, seandainya saya tekan ini proyek abal-abal ini yang menguntungkan pribadi saya, mungkin orang lain nggak tahu. Tapi apa? Apapun yang saya lakukan, gerak-gerik saya itu semua itu semuanya berada dalam kontrol dan bimbingan dari Allah Subhanahu. Itulah alasannya, Bu. Itulah alasannya kenapa kita itu setiap aktivitas disuruh baca bismillah. Selama ini kita baca bismillah tahu Pak? Tahu. Baca bismillah apal, terjemahannya apal. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar? Iya. Tapi kita nggak tahu kandungan daripada pelajaran apa yang Allah berikan bimbingannya dalam kata lafaz bismillah. Al-Imam Abil Fida Ismail bin Katsir itu di dalam tafsir beliau
Orang yang baca bismillah itu akan melekat sifat-sifat kebaikan serta perwujudan. Saat dia membaca bismillah, timbul perwujudan bahwa aktivitas yang dia lakukan itu pasti baik. Lihat, maka otomatis kalau kita baca bismillah, aktivitas yang kita lakukan dipastikan akan baik. Ngapain aja? Coba aja. Mau makan, baca bis, bener nggak? Mau ke masjid, baca bis. Nggak ada orang mau gibahin orang, mau ngomongin orang pakai baca bismillah dulu. Ayo ibu-ibu kita kumpul ya bu. Bu, sebelum kita ngomongin orang kita baca bismillah dulu ya bu. Ya, biar ngomongin orang jadi berkah. Ya, biar malaikat juga yang nggak menuhi berkah-berkahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak kira-kira? Nggak ada pak. Nggak ada. Coba aktivitas yang kita lakukan setelah kita baca bismillah itu apa? Dipastikan seluruh aktivitas kita akan baik. Nggak ada orang maling motor itu pakai baca bismillah dulu pak. Boleh dicek pak, silakan. Mau maling motor, lama amat tuh. Cepat. Waduh, belum baca bismillah dulu, coba. Mudah-mudahan dimudahin sama Allah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Karena orang kalau baca bismillah itu dapat panduan bimbingan nilai-nilai kebaikan. Sama puasa pun demikian. Ya contohnya beginilah. Kemarin kan kita sholat Jumat. Alhamdulillah. Nah, sholat Jumat itu karena mubah siyam, salah satu hal yang dibolehkan ketika kita puasa itu salah satu yang tetap disunahkan dan menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah tamatmat, kumur-kumur. Lagi kita sholat Jumat, kita kumur-kumur ngambil wudhu. Itu jangankan security komplek, itu jangankan pengurus masjid, itu jangankan istri kita di rumah, teman kita di sebelah yang bareng ngambil wudhu itu nggak tahu pak. Saat kita kumur-kumur 3 kali, keluarnya cuma sekali. Itu nggak tahu pak. Padahal mungkin sekali bisa kita lakukan. Ya bu, ya bu. Tapi kenapa itu kita tidak lakukan? Pertanyaan besarnya. Iya, istri saya nggak lihat. Iya, pengurus masjid nggak lihat. Tapi apa yang saya lakukan itu semuanya dalam pengawasan dan kontrol Allah Subhanahu. Maka apa? Orang itu kalau puasanya baik itu akan mewariskan sifat al-musahabah, merasa diri, sadar diri, aktivitas yang kita lakukan itu semata-mata selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu. Orang kalau diawasi bu, itu aktivitasnya yang dilakukan akan baik. Itu otomatis pak. Otomatis. Nah sekarang kan kita lihat dari mulai lalu lintas saja udah kacau. Lalu lintas kacau, yang kecil mau mendahului yang gede mau nyelak yang kecil. Bener? Lihat, kadang-kadang persis kayak anak muda naik motor R-King di depan ada lampu merah, di depan lampu merah ada persimpangan belok kiri. Itu anak muda naik motor, lampu merah terobos terus. Belok kiri, tahu-tahu ada polisi, diberhenti sama polisi. Berhenti. Iya, siap. STNK lengkap pak. SIM ada pak. Pajak kemarin baru pemutihan Jawa Barat pak. Alhamdulillah. Kenapa kamu mau merobos lampu merah? Saya nggak tahu pak kalau di sini ada bapak. Enteng, ringan, kayak merasa nggak punya salah. Artinya apa? Dari kisah cerita pendek ini, kita itu akan disiplin. Manusia model kayak kita itu akan baik dan akan disiplin melahirkan sifat-sifat baik kalau pendidikan orientasi awalnya itu ditongkrongin, dilihatin. Benar? Nah orang yang sadar diri akibat setelah dia melaksanakan puasa selama 30 hari, diberikan panduan-panduannya, diberikan bimbingan-bimbingan kebaikan, setelah kelar Ramadan itu akan mewariskan sifat kebaikan. Kita itu kan umumnya kalau jalan-jalan bawanya oleh-oleh ya pak. Pak, oi, ya pada pulas saya. Oi, kita jalan-jalan ke Bogor, bu. Jalan-jalan ke Bogor, yang kita bawa apa bu? Oleh-olehnya? Talas Bogor pak. Oke. Jalan-jalan kita ke Bandung, mampir beli somai kalau ada. Benar? Jalan-jalan ke Garut, apa yang kita bawa? Dodol. Kalau punya duit, jaket kulit kita beli. Mampir kita nyebrang ke Jawa Tengah, ke Pekalongan, apa kita oleh-olehnya?
batik Pak, udah bukan main. Nyebrang lagi ke Jawa dikit, ke Jawa Timur, ke Malang, apa yang kita bawa? Apel hijau, itu luar biasa Pak. Saya 4 tahun di Malang mondok Pak. Itu pakai duit di kebun, bawa duit 15.000, itu makan apel sampai kita muntah Pak. Sepuasnya, metik sendiri, luar biasa. Nyebrang ke Sumatera, ke daerah Palembang, di bawah jembatan Ampera, apa yang kita beli? Pempek. Itu jembatan Ampera pakai kayak singkong, cuma harganya 5.000 perak. Itu luar biasa. Nah sekarang Allah berikan kita kesempatan, izinkan kita untuk melakukan bimbingan nilai kebaikan di bulan Ramadan selama 1 bulan 30 hari, ya kan? Untuk kita itu diberikan bimbingan, diberikan pelajaran, diberikan kurikulum pendidikan. Nah, pulang dari Ramadan itu apa yang kita bangun? Salah satu pelajarannya adalah sadar diri dari pelajaran ibadah puasa. Setelah kita melaksanakan puasa, timbul keyakinan akidah kita bahwa aktivitas yang kita lakukan itu semuanya dalam pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nggak dapat ini, puasanya nggak dapat apa-apa Pak. Nggak dapat apa. Ingat, orang itu kalau merasa sadar diri diawasi sama Allah, aktivitasnya otomatis baik. Coba aja deh. Coba aja. Mau ngapain aja baik. Enggak, ini bukan punya saya, ini punya saudara saya. Di warungnya nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Ini ada mangga, enak banget ya kalau dipetik ya, orangnya lagi pulang kampung ini. Ini kalau gua petik, ya enggak, ini orangnya kagak tahu. Tapi apa? Allah melihat saya, Allah tahu, maka dipastikan akan baik. Ditinggalin yang bukan haknya. Kosakata yang keluar tuh nggak bakal nyakitin saudaranya. Kosakata yang keluar itu akhlaki adabi yang terus memberikan yang enggak keharmonisan dalam hubungan kita menjaga kepada sesama. Karena apa? Pesan yang awal tadi, menjaga hubungan kita kepada Allah, ini adalah nilai yang prioritas dalam hidup. Kita belajar ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan, agar tidak tertukar siapa yang menjadi sandaran kita dalam hidup. Tapi menjaga hubungan kita kepada sesama, laki-laki ataupun perempuan, ini pun bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam agama kita. Karena siapapun di antara kita, kalau kita hanya memprioritaskan hubungan kita kepada Allah, namun di sisi lain ada orang yang terusik oleh nakalnya lisan kita, namun di sisi lain ada orang yang dirugikan oleh transaksi yang sudah kita khianati. Di dunia ini tidak kita lunturkan dengan kita minta ridha, dengan kita minta halal, dengan kita minta maaf atas sikap kita yang mungkin menzalimi, nyakitin hati saudara kita. Di akhirat nanti 2 jawabannya tadi ya Bu. Ada kalanya kebaikan kita akan kita berikan kepada mereka, atau dosa mereka atau akan dibebankan kepada kita. Nauzubillahimin. Maka Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Dimashq Syafi'i di dalam kitab Fenomenal Riyadhus Shalihin, syarat kita taubat sama Allah itu 3. Bu, syarat kita taubat sama Allah itu 3. Yang pertama ayyubi anil maksiyah, berhenti dari maksiat. Yang judi, yang mabok, yang maksiat, terang-terangan sama Allah, tobat syaratnya yang pertama ayyubi anil maksiyah, berhenti dari maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyandama ala fi'liha, nyesel karena sudah melakukan maksiat. Yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, punya tekad kuat untuk enggak ngulangin lagi. Jadi ini syarat tobat kita mau. Berhenti, nyesel, enggak ngulangin. Berhenti, nyesel, enggak ngulangin. Pernah main judi, berhenti. Bukan hanya sekedar berhenti, tapi dituntut untuk memberikan kesan penyesalan atas apa maksiat yang kita lakukan. Kemudian apa? Punya tekad kuat untuk supaya enggak mengulangi lagi dari perjudian yang kita lakukan. Fa'in fuqidah hadhihi kalau satu saja terpisah daripada 3 syarat ini, lantas sihhu shalat taubatuhu, tobatnya dihukumkan tidak sah. Tuh lihat. Ini kalau hubungannya sama Allah. Tapi kalau hubungannya sama manusia, ini ditambahkan 1 syarat lagi, dan ini menjadi ijma', konsensus kesepakatan ulama kita. Lihat.
Jadi Romania saya tanya nih Pak, beratan dosa kita sama Allah apa sama manusia? Manusia Pak. Sama Allah 3. Tapi kalau sama manusia ditambahkan satu syarat lagi dan ini menjadi ijma ulama kita. Apa? Syarat yang 3 itu sama ditambahkan satu syarat lagi. Apa? Fa in kanat malan, kalau memang dosa kita kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman kantor, kepada teman kerja itu berupa benda yang kita ambil dan rampas secara zalim, maka apa? Raddahu ilaiha. Tobatnya bukan hanya sekedar kita istighfar. Tobatnya bukan hanya kita sekedar nangis-nangis. Walaupun kita nangis di depan Ka'bah, Allah tidak akan pernah pandang dan tidak akan pernah maafkan sampai kita mengembalikan apa yang menjadi hak dan benda yang dimiliki oleh saudara kita. Iya Pak. Sampai segitunya Allah itu menetapkan sikap keadilannya melalui lisan dari ulama-ulama kita. Tuh lihat. Mengambil benda saudara, tetangga, bukan hanya istighfar, ya Allah, bahkan diampuni nama Allah. Walaupun kita ke Mekah tiap hari bolak-balik, nangis di depan Ka'bah, ya Allah, saya minta maaf si anunya saya pernah ambil ya Allah, ini ya Allah, sampai kita mengembalikan baru Allah terima taubatnya. Tuh lihat. Wa in kanat ghibatan, kalau itu berupa ghibah, kehormatan yang kita jelekin, yang kita umbar kekurangannya dan aibnya, apa? Maka tobatnya bukan hanya sekedar kita minta ampun, bukan hanya sekedar kita nangis di hadapan Allah dari rukuk dan sujud kita, tapi apa? Istahallahu ilaiha, minta maaf, minta ridha, minta halal dari apa yang kita lakukan kepada saudara kita. Na'udzubillah ini merupakan norma-norma dan akhlak yang Allah ajarkan di penghujung Ramadan. Ayo, alhamdulillah 30 hari ini sudah maksimal kita kerjakan tarawih kita, tadarus kita, baca Quran kita, termasuk juga zakat, infak, sedekah yang kita kerjakan. Di dalamnya juga ada salat wajib dan salat sunnah kita. Alhamdulillah, ini merupakan komponen agar kita berhamba kepada Allah secara sempurna. Tapi Ramadan memberikan sebuah pelajaran. Jangan sampai juga kita merusak hubungan kita kepada sesama. Karena siapapun di antara kita nggak bakal pernah selamat di hadapan Allah. Kalau kita hanya rajin sholat, kalau kita hanya rajin puasa, namun di sisi lain ada orang yang terusik oleh nakalnya lisan kita. Di dunia ini tidak kita benturkan dengan kita minta maaf dan minta ridha atas sikap kita kepada saudara kita. Di akhirat nanti yang nggak berat tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo silakan, ada beberapa menit yang ingin mengajukan pertanyaan. Bu itu, ayo silakan Bu. Jazakallah khairan kasih kepada guru kita